Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi di bab satu ini di semester genap ya tentang menyusun dan membuat ringkasan teks ulasan. Oke, nah sebelum Bapak menjelaskan materi pada hari ini, jangan lupa untuk melakukan absen online seperti biasa di Google Classroom kalian masing-masing ya yang sudah Bapak sediakan. Nah, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan info pembelajaran yang terbaru maupun video-video tutorial eh, tentang pembelajaran maupun tentang pengetahuan. Nah, eh, jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis kalian, ya buku catatan, buku paket, serta alat tulis kalian untuk mencatat materi pada hari ini yang akan Bapak jelaskan. Nah, oke, jika kalian sudah menyiapkan, ya selalu jaga jarak, gunakan masker ketika kalian berada di ruangan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita langsung saja untuk memulai pembelajaran pada hari ini tentang menyusun dan meringkas teks ulasan. Nah, seperti biasa, ya, kita akan membahas yang pertama itu tentang kompetensi dasar. Nah, pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari KD yang 4.12, 3.12 ya, 3.11. Kalian sudah mempelajarinya, dan sekarang pada materi hari ini, kalian mempelajari tentang KD 4.12, yaitu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan. Adapun indikator yang perlu kalian ketahui di pembelajaran pada materi hari ini yaitu merencanakan penulisan teks ulasan, menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan yang sudah kalian pelajari di minggu yang lalu. Oke, yang ketiga itu memeragakan secara lisan hasil teks ulasan yang telah kalian buat. Nah, ini adalah KD dan indikator yang harus kalian pelajari pada materi hari ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian tuh dapat yang pertama, merencanakan penulisan teks ulasan. Yang kedua, ya kalian harus bisa menulis teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan dalam teks ulasan. Dan yang ketiga, kalian harus bisa memeragakan secara lisan hasil teks ulasan yang kalian buat. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada materi hari ini yang perlu kalian dapatkan, yang harus kalian dapatkan. Oke, selanjutnya ya, kita akan membahas yang pertama yaitu sebelum kalian menyusun sebuah teks ulasan ya, baik dalam karya uh, buku, film maupun yang lainnya, kalian harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama itu kalian harus memilih karya yang akan kalian ulas. Nah, kalian harus memilih mana sih yang akan kalian ulas. Apakah kalian ingin mengulas tentang buku pengetahuan, novel, puisi, film, dan lain sebagainya. Itu harus kalian pilih dulu ya sebelum kalian memulai membuat atau menyusun teks ulasan. Oke, yang kedua itu mengetahui struktur teks ulasan dan penggunaan kebahasaannya terlebih dahulu. Nah, struktur dalam teks ulasan itu apa saja yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengulas sebuah karya seseorang ya. Dan yang terakhir, barulah kalian bisa memulai menyusun teks ulasan ketika kalian sudah memilih tema ataupun karya yang akan kalian ulas. Kalian sudah bisa menentukan mana sih bagian-bagian struktur dari teks ulasan dan penggunaan kebahasaannya. Dan yang terakhir, kalian bisa menyusun teks ulasan itu sendiri dengan sangat mudah. Oke, ini adalah sebuah perencanaan yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian catat juga supaya kalian bisa membuat atau menyusun teks ulasan dengan baik dan benar ya. Oke, selanjutnya kalian langkah selanjutnya adalah menyusun teks ulasan itu sendiri. Nah, yang pertama itu kalian harus bisa mencatat identitas bukunya terlebih dahulu. Nah, mencatat identitas buku ini baik dari judul buku, penerbit, penulis ya, tahun terbitnya serta tebal halamannya.
itu harus kalian cari dulu ya, harus kalian tentukan terlebih dahulu identitas bukunya. Itu hal yang paling pertama yang perlu kalian buat sebelum menyusun teks ulasan. Oke, yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau hal yang penting berkaitan dengan sebuah karya yang akan kalian ulas nantinya. Misalnya kalian ingin mengulas sebuah novel ataupun puisi, kalian harus membaca terlebih dahulu ya secara rinci dan mencatat hal yang terpenting ataupun hal yang menarik yang terdapat di dalam cerita tersebut. Oke, yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalian harus bisa menelaah apa sih kelebihan dari buku novel yang kalian telaah, yang kalian ulas, ya, ataupun sebuah film yang kalian ulas ini, apa kelebihannya dan kekurangannya itu perlu kalian jelaskan di dalam teks ulasan. Oke, yang keempat, menjelaskan bagian dan ciri buku tersebut. Nah, menjelaskan bagian dan ciri buku tersebut. Misalnya, bagian-bagian dalam subbab yang terdapat dalam buku itu atau cerita itu apa yang harus kalian jelaskan juga di dalam mengulas sebuah buku ya ataupun film. Oke, yang selanjutnya merumuskan kesimpulan berupa kesan-kesan. Nah, merumuskan kesimpulan baru kalian bisa menarik kesimpulan yang kalian baca, yang kalian ulas dalam sebuah karya itu sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu membuat saran untuk pembaca. Ini biasanya terdapat di bagian akhir dalam teks ulasan. Nah, inilah cara menyusun teks ulasan dengan baik dan yang benar. Harus mencatat identitas bukunya terlebih dahulu. Yang kedua, mencatat hal-hal yang penting atau hal yang menarik dalam buku ataupun sebuah karya yang akan kalian ulas. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kekurangan sebuah karya itu sendiri, ya. Yang keempat, menjelaskan bagian dan ciri-cirinya, ciri buku tersebut, ya. Yang kelima, merumuskan kesimpulan yang berupa kesan-kesan, ya. Dan yang terakhir, kalian membuat saran untuk pembaca. Oke, nah inilah tata cara atau langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan. Boleh kalian catat supaya kalian bisa lebih mudah untuk menyusun sebuah teks ulasan dengan baik dan yang benar. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh yang perlu Bapak berikan kepada kalian supaya kalian lebih memahami bagaimana sih cara mengulas sebuah buku ataupun sebuah karya ya dalam teks ulasan ini. Nah, di sini ada Bapak ambil contoh itu teks ulasan Sang Pemimpi. Nah, dalam sebuah novel. Nah, di sini ada identitas buku yang pertama ya, penulis, jenis buku, penerbit, cetakan, dan tebal halamannya. Nah, di situ bisa kalian perhatikan ya, ada judul, identitas, baru bagian-bagian yang memuat struktur teks ulasannya. Nah, seperti kalian lihat ya, di situ ada penulisnya Andrea Hirata. Jenis bukunya adalah buku fiksi karena ini adalah buku novel. Nah, kalau untuk jenis buku pengetahuan, berarti jenis bukunya adalah non-fiksi. Penerbit, yaitu penerbitnya dari Bentang. Cetakan 1 Juli 2006. Tebal halamannya sekitar 262 halaman. Nah, ini yang merupakan sebuah identitas buku. Selanjutnya di tahap yang berikutnya itu kalian memasuki bagian struktur-struktur teks ulasan ya. Nah, di sini ada 4 paragraf masing-masing mewakili strukturnya itu sendiri. Oke, bisa kalian baca ya, kalian pahami di situ Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup sang penulis yang dililit kemiskinan di Pulau Belitung. Nah, di sini menceritakan tentang novel buku dari Sang Pemimpi itu sendiri. Nah, di paragraf yang kedua pada bab pertama novel ini, nah inilah ciri bagian-bagiannya ya. Andrea menceritakan bahwa dirinya yang digambarkan sebagai Ikal dan kedua temannya adalah 3 remaja nakal. Kenakalan mereka dibenci oleh Pak Mustar, yakni seorang wakil kepala SMA, bukan main tempat mereka bersekolah. Namun, sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia
justru kerap memberikan motivasi dan mimpi kepada ketiga remaja tersebut. Nah, sampailah di paragraf yang keempat, bisa kalian lihat ya, di situ ada masukan ataupun saran untuk pembaca. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, di buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Namun hal ini tidak mengurangi inti pesan dari buku ini yang mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Nah, inilah pesan ataupun yang disampaikan untuk pembaca. Nah, ini sudah memuat sebagian ataupun seluruh struktur yang terdapat di teks ulasan. Nah, seperti inilah kalau kalian membuat atau menyusun sebuah teks ulasan baik dari novel, film, puisi, dan lain sebagainya, ya. Seperti inilah contoh yang benarnya. Nah, sedangkan untuk meringkas ya, kalian hanya perlu menentukan ide ataupun gagasan di setiap paragrafnya untuk diberikan sebuah kesimpulannya. Oke, paham ya untuk pembelajaran pada materi hari ini. Nah, inilah pembelajaran tentang menyusun dan meringkas teks ulasan. Oke, nanti akan ada tugas kalian supaya kalian lebih memahami. Bapak akan memberikan tugas di Google Classroom ya, seperti biasa. Nah, jadi jangan lupa untuk dicatat materi pada hari ini. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.